Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat di rumah semua. Jadi hari ini dilanjut pelajarannya. Jadi pelajarannya kemarin sudah mengenal bentuk-bentuk aljabar dan suku-suku sejenis. Jadi saya ulang kembali, suku sejenis itu adalah suku yang variabelnya sama dan pangkatnya sama. Jadi suku sejenis itu intinya variabel dan pangkatnya sama. Jadi kalau ada variabel tapi pangkatnya tidak sama, maka dia tidak sejenis. Oke. Dilanjut, sekarang kita belajar tentang operasi bentuk aljabar. Jadi operasi bentuk aljabar itu ada 4. Yang pertama perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi ada 4 operasi dalam bentuk aljabar. Jadi yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan aljabar itu hanya bisa dilakukan jika dia sukunya sejenis. Jadi kalau dia tidak sejenis, maka dia tidak bisa dijumlah atau dikurang. Jadi intinya sukunya sejenis baru bisa dijumlah. Walaupun koefisiennya sama atau variabelnya sama, tapi jika dia pangkatnya tidak sama, maka dia tidak bisa dijumlah. Intinya dia adalah suku yang sejenis, baru bisa dijumlah. Jadi yang pertama ada contoh di sini, itu 2x tambah 2y. Oke, 2x tambah 2y. Nah, jadi saya lanjut. Ini ada contoh. Nanti saya fotokan contohnya di contohnya ini ada misalnya 2x tambah 2y ditambah 6x dikurang 3x ditambah 5y. Ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang perlu dijumlahkan di sini hanya koefisiennya saja. Kemudian dia harus suku sejenis. Jadi caranya kerjakan ini, kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis. Misalnya 2x tambah 6x dikurang 3y. Ini adalah semua suku yang sejenis. Yang ini sejenis tiga-tiganya. Kemudian ini juga 2y tambah 5y. Ini juga adalah suku sejenis. Kemudian yang dijumlahkan itu hanya koefisiennya. Jadi variabelnya tetap tidak usah diubah variabelnya, yang diubah hanya koefisiennya. Jadi min 2 tambah 6 itu 4, kemudian dikurang 3. Berarti 4 kurang 3 adalah 1. Jadi kalau 1 itu dia tidak perlu ditulis di depannya x. Jadi kalau variabelnya 1, koefisiennya 1, variabelnya saya ini tulis. Misalnya koefisiennya 1a, yang ditulis adalah a. Jadi kalau 1x maka x saja. Kemudian 2 tambah y, 2y tambah 5 itu 7y. Jadi jawabannya adalah x tambah 7y. Kemudian contoh yang kedua, 8a tambah 16b tambah 4a pangkat 2 tambah 3b tambah 2a. Nah, jadi kumpulkan dulu yang sejenis. Jadi itu tadi yang sejenis, yang pangkatnya sama dan variabelnya sama. Yang sejenis adalah 8a tambah 2a, kemudian 16b tambah 3b. Kemudian 4a ini walaupun dia variabelnya a, tapi dia tidak pangkatnya tidak sama. Dia pangkatnya 2, yang ini pangkatnya 1. Nah, jadi 8 tambah 2 itu 10. Kemudian 16b tambah 3b itu 19b. Kemudian tambah 4a. Jadi jawabannya 10a tambah 19b tambah 4a pangkat 2. Jadi 4 pangkat 2 ini tidak ada suku sejenisnya. Jadi dia berdiri sendiri. Jadi jawabannya hanya sampai di sini. Tidak perlu lagi dijumlahkan 10a tambah 4a kuadrat karena dia tidak sukunya sejenis. Oke, contoh yang ketiga. Ini adalah min 2p tambah 12q dikurang q pangkat 2 tambah 8p dikurang 8q pangkat 2. Jadi kumpulkan yang suku sejenis. Jadi 2p tambah 8p, kemudian sejenis 12q tambah 12q tidak ada sejenisnya, jadi tulis saja 12q. Kemudian dikurang q pangkat 2 dikurang 8q pangkat 2. Jadi perhatikan plus dan minusnya. Jadi min 2 tambah 8 itu 6. Kemudian 12 kita tetap. Ini 1. Ingat kalau variabel tidak ada koefisiennya, maka dia koefisiennya 1. Berarti min 1 dikurang 8 itu min 9. Berarti 9q pangkat 2. Jadi jawabannya 6p tambah 12 q kurang 9 q pangkat 2. Jadi itu jawabannya. Jadi intinya kalau penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yang perlu dikurang atau dijumlah atau dikurang itu hanya yang sukunya sejenis. Jadi selain yang sejenis maka dia tidak bisa dijumlah atau dikurang. Oke. Jadi nanti saya fotokan contohnya, kemudian kerjakan latihannya dan silakan diupload latihan nanti ya. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.